Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Guys, hari ini kita ada di tanggal 27 Januari. Kita udah ada di penghujung bulan ya. Jadi kita akan lihat seperti apa sih kira-kira pergerakan dari Bitcoin untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat dari kalender ekonomi, kemarin kita udah dapat beberapa data yang which is cukup penting ya. Jadi data kemarin itu kita dapat soal PDB untuk Amerika Serikat yang ternyata mengalami tren penurunan dari sebelumnya 3,2% sekarang menjadi 2,9%. Tapi ini masih lebih tinggi daripada ekspektasi atau perkiraan dari market yang mengatakan bahwa eh, ekonomi Amerika Serikat bisa turun ke 2,6% teman-teman. Dan saat ini kondisinya memang masih cukup strong, sepertinya dolar juga masih punya sentimen yang cukup baik mengingat PDB ini juga berdampak sama pergerakan dari dolar kemarin. Terus untuk hari ini kita akan dapat beberapa data yaitu dari indeks harga belanja personal, PCE, dan juga penjualan rumah tertunda. Ini juga cukup penting untuk hari ini menutup di minggu minggu terakhir ya di bulan Januari ini. Dan ya itu adalah news yang mungkin akan men-trigger market hari ini. Lalu dari berita sendiri, ini ada berita soal PDB AS di kuartal keempat, Meta aktifkan akun Trump, dan juga ada Tesla yang impresif menunjukkan hasil laporan keuangan mereka kemarin. Jadi ini men-trigger ketika kemarin ya waktu kita bikin video di analisa pagi, itu market sempat bergerak naik ke 23.800-an dan so far ini di-trigger ternyata dari berita Tesla yang melonjak. Kita tahu Tesla adalah salah satu investor Bitcoin ya. Mereka beli Bitcoin ya beberapa jumlah, tapi lumayan sebagai reserve mereka sendiri dan Tesla ternyata menunjukkan laporan keuangan yang sangat positif kemarin. Nah, itu membuat market Bitcoin sempat ngepam ya kemarin, tapi at the end setelah pembacaan rapor tersebut ya Bitcoin kembali turun. Jadi pergerakan dari market kemarin itu di-trigger sama news dari Tesla. Kalau dari berita yang lain, ini ada berita FTX itu ternyata diam-diam mereka pinjam uang ke Netflix, Binance, Wall Street, Wall Street Journal, dan juga ya ini ada banyak banyak gini sih, banyak pihak sih yang menjadi kreditur daripada si FTX. Netflix ya, Netflix, Apple, ternyata juga ada universitas ya di sini, universities, airline, dan juga charities. Jadi banyak sekali ternyata orang-orang yang mendanai project dari FTX ini dan ya so far sekarang baru kena efeknya. Jadi kalau kita lihat dari sini Wall Street Journal, Fortune, Fox, kemudian Boarding and Coindex itu ya bisa dibilang adalah deretan perusahaan-perusahaan yang punya hubungan sama FTX. Belum selesai sampai situ, American Airlines, Spirit Airlines, kemudian Southwest Airlines, Stanford University itu juga sama. Jadi Stanford ini ternyata ayah daripada atau parent ya, orang tua daripada SPF itu ternyata adalah dosen atau profesor di Universitas Stanford, teman-teman. Jadi ya pinjam duit juga di sana. Jadi FTX ini benar-benar parah sih keuangannya. Sekarang baru terbongkar satu persatu. Ternyata mereka punya banyak kredit ya di perusahaan-perusahaan lain. Terus ini ada berita dari koin investasi. Nah, ini adalah sektor koin yang baru, guys. Sektor koin teknologi AI yang potensi di 2013, 2023. Teman-teman bisa note aja, bisa watchlist ya. Yang pertama ada Fetch AI. Ini salah satu apa namanya digital ya, cryptocurrency berbasis big data, di mana dia mengusung teknologi AI. Kemudian yang lain ada Numerai atau NMR, ini juga berbasis AI. Terus yang lain ada Singularity Net atau AGIX, ini juga berbasis AI. Terus ada VXV atau Vectorscape AI, ini juga mereka berstatus AI. Dan yang terakhir ada CTXC atau Cortex. Jadi ini sektor baru setelah kemarin Metaverse booming di 2023, sekarang ada sektor AI. Jadi bisa di watchlist aja token-token tersebut. Kemudian prediksi harga Bitcoin terkait perubahan suku bunga AS pekan depan. Jadi kita tahu tanggal 1
atau tanggal 2 Februari itu bakalan ada FOMC meeting, which is the Fed akan mengambil keputusan mau naikin suku bunga berapa persen. So market sekarang so far stabil-stabil aja, bergerak sideways dan misterius guys. Kalau kita lihat dari segi pembahasannya, sebenarnya gubernur bank sentral dukung kenaikan suku bunga. Mengutip news.bitcoin, dalam konferensi pers, Dewan Hubungan Luar Negeri New York mengatakan bahwa dia mendukung kenaikan suku bunga. Oh, ternyata mereka masih akan menaikkan suku bunga. Ada kecenderungan masih akan menaikkan suku bunga. Saat ini suku bunga The Fed berada di angka 4,5% dan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,25% menjadi 4,7%. Maka berpotensi bagi pasar kripto kemungkinan harga Bitcoin masih akan bertahan di kisaran 22.000 sampai dengan 23.000. Jadi itu adalah range di mana kalau The Fed hanya menaikkan suku bunga 0,25 basis point di pertemuan Februari awal nanti, itu bisa men-trigger market untuk mengalami koreksi tampaknya. Jika terjadi kejutan dengan kenaikan melebihi 0,25%, maka Bitcoin itu kemungkinan bisa koreksi lebih dalam sampai 20,6%, atau yang paling parah itu bisa ke 18.800. Jadi ini adalah pernyataan dari Presiden Biden. Annual inflation has fallen for 6 straight months and gas is down $1.7 from its peak. We are successfully moving from economy recovery to stable growth. Jadi cukup positif sebenarnya dalam 6 bulan terakhir kita mengalami tren penurunan secara inflasi dan juga kenaikan suku bunga ini akan sangat berpengaruh sama pergerakan dari market Bitcoin. Ya kita lihatlah seperti apa hasilnya. Terus ini ada status lain dari Polkadot. Polkadot restart case that dot has more paid away from security status. Jadi sebelumnya Polkadot ini digadang-gadang sebagai security dan kasusnya itu membuat harga DOT cukup turun lumayan signifikan, dan saat ini komunitas Polkadot harus bisa lebih sabar karena Web3 Foundation milik Polkadot itu sekarang sudah menyelesaikan kasus sidangnya, dan ini bisa menjadi perubahan status lah. Setelah sebelumnya mereka dicap sebagai securities, sekarang mereka udah berangsur-angsur kembali dicap sebagai software, teman-teman. Is software, not security. Jadi ini tentunya adalah berita yang harusnya positif. Ini di-tweet oleh Web3 Foundation ya, dari Polkadot itu di Twitter. Mereka mengatakan bahwa ini bukan security tapi software. So kalau bisa keluar dari kasus SEC ini, Polkadot tentunya bisa berpotensi untuk kembali menguat ke depannya. Barry Silbert keep quiet as Genesis goes down in flames. Kita tahu Genesis ini bermasalah sekali ya di beberapa bulan terakhir. Mungkin ya bulan Desember kemarin beritanya udah ada. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, Genesis ini sudah digadang-gadang memang bermasalah. Teman-teman, ini ada cerita atau ada tweet dari Craig. Dia mengatakan Genesis ini punya beberapa urutan timeline ya. Jadi di 8 November no material net credit exposure, terus 9 November mereka mengatakan Genesis sudah loss 7,5 million, terus juga we have bla 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 lock di FTX. Nah, FTX bermasalah. Akhirnya ya kita tahu apa efek daripada tersebut. Terus tanggal 16 November, sorry, no withdrawal. Jadi nggak ada withdraw ya yang bisa dilakukan oleh Genesis. Kemudian kami ingin 1 billion. Terus tanggal 21 November mereka mengatakan kita akan bangkrut tanpa uang. Jadi kalau kita lihat dari runtutan ini, sebenarnya ini adalah runtutan yang bisa dibilang sangat-sangat tiba-tiba, guys. Berita daripada Genesis ini sangat tiba-tiba, dan ya mereka bahkan hanya memberikan sinyal di bulan November saja sebelum kasusnya akhirnya booming di bulan Desembernya. Jadi kalau kita lihat dari runtutan ini, sebenarnya masalah daripada Genesis ini dialami oleh banyak perusahaan, tidak hanya Genesis, termasuk yang di dalam kelompok DCG, yaitu ya Grayscale, terus Foundry, terus juga ada Luno ya, Luno Coindex. Ini semuanya bermasalah, dan saat ini tentunya regulator sedang berfokus sama mereka.
Jadi semoga aja regulator bisa mengatasi masalah ini. Mungkin kedepannya jangan sampai ada proyek-proyek yang seperti ini yang dalam tanda kutip scam. Oke, AAV ini baru melakukan pembelian untuk CRV mereka. Ini bukan mobil tapi kurva token. Jadi mereka ingin menuntaskan hutang nih yang dimiliki oleh kurva, dan saat ini eh, ya sedang diakuisisi oleh AAV, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beritanya sebelumnya, kurva itu sempat diserang sama yang namanya Iceberg ya. Mereka menyerang, dan Iceberg ini sudah menghancurkan protokol yang namanya Mango. Mango sudah dihancurkan sebagai DeFi protokol, dan saat ini mereka menyerang CRV. Untungnya AAV melakukan pembelian sehingga bisa mengurangi lah kerugian daripada eh, kurva sendiri, sehingga bisa bertahan lah dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi AAV tentunya melakukan pembelian itu bukan hanya melihat tentang ataupun untuk menyelamatkan kurva, tapi tentunya memang dilihat CRV ini punya punya prospek yang bagus lah bisa dibilang. Jadi mereka membeli sedikit lah, sedikit dari CRV. Terus dari berita yang lain, Bitcoin bisa aja dikerek naik ke 50 ribu dolar jika gold mengalami lanjutan koreksi. Jadi ini adalah chart yang menunjukkan korelasi dari Bitcoin dan juga gold. Teman-teman perhatikan ketika Bitcoin mengalami downtrend di sini, dia down, emas juga mengalami hal yang sama. Hanya saja emas menjadi pilihan yang lebih prospek dilihat daripada investor di dunia ya. Emas dilihat lebih lebih prospek sehingga emas recover lebih dulu. Kita tahu 2023 itu digadang-gadang bakalan resesi. Jadi saat ini investor lebih banyak berfokus sama gold, teman-teman. Nah ya, dari berita ini menunjukkan bahwa sebenarnya Bitcoin bisa aja naik kalau emasnya bisa membuat koreksi. Ya itu make sense karena aliran dana dari gold diharapkan bisa masuk ke marketnya Bitcoin. Dari berita yang lain, ini Fear and Greed Index menunjukkan kita masih dalam kondisi netral, which is kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir mengalami tren penguatan. Artinya market perlahan-lahan udah mulai confident sama pergerakan dari market. Guys, kita akan bahas untuk analisa technical Bitcoin seperti apa. Kalau kita lihat dari pergerakan dari Bitcoin so far masih cukup bagus. Bitcoin bisa sustain bertahan di level critical ini ya. Kalau kita lihat dari daily time frame, kita pakai time frame daily dan kita pakai indikator EMA 200, pergerakan Bitcoin masih cenderung stabil. Cuma kita harus waspadai apa yang terjadi di sini. Di sini bisa saja terulang, teman-teman. Jadi posisinya sekarang masih cukup rawan, tapi menurut aku ada difference, sesuatu yang berbeda lah. Kalau kita lihat Bitcoin di April 2022 itu volumenya sangat minim, volumenya sangat kecil dengan posisi smart money yang sangat kecil. Tapi di posisi saat ini volume perdagangannya cenderung lebih tinggi, dan juga posisi smart money itu masih sangat besar, teman-teman, di market. Jadi ini sebenarnya ada indikasi bahwa Bitcoin masih bisa berpeluang mengalami tren penguatan ke depannya, relief rally lah kita bilang. Nah, tapi kalau kita lihat dari jangka pendek, sebenarnya Bitcoin ini masih cukup stabil. Dia bergerak sideways flat, teman-teman, dalam beberapa hari. Kemarin sempat naik ya ke 23.800, tapi so far pergerakannya nggak berlangsung lama, terus balik turun lagi ke 23.000 something. Jadi kalau kita melihat dari proses pergerakan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin masih digerakkan oleh sentimen-sentimen jangka pendek saja. Kalau menurut saya pribadi, kita akan melihat decision yang akan diambil Bitcoin itu paling penting di FOMC September. Kita sebenarnya nggak expect waiting sampai, sorry, bukan September tapi Februari, teman-teman. Sebenarnya kita nggak expect kalau Bitcoin bakalan sideways terus, tapi sepertinya ini cukup berpotensi ya. Mungkin sampai bulan September nanti, bukan September tapi Februari. Mungkin ketika Bitcoin bisa sideways di sampai bulan Februari awal nanti sampai FOMC, ya barulah Bitcoin bisa membuktikan kepada kita arahnya bakalan kemana, karena kenaikan suku bunga itu tentunya akan berdampak sama likuidasi di market. Kalau The Fed kembali agresif menaikkan suku bunga cukup tinggi, ya itu tentunya bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau The Fed soft landing, mungkin naikin suku bunga 0,25
0,25%, ya itu bisa menjadi sesuatu yang positif lah buat market. Apalagi kalau The Fed nggak menaikkan suku bunga sama sekali, wah itu Bitcoin bakalan rally guys. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini kayaknya lebih baik kita lihat aja kemana market ya, karena spekulasi yang terlalu gimana-gimana juga bahaya. Kalau so far dari segi pergerakan memang cenderung sideways, cuman masih positif kalau menurut aku pribadi. Smart money masih di market, volume masih cenderung bagus, tapi memang ada gejolak naik turun. Bagi teman-teman yang mungkin mau serok barang ya, nanti kalau ada dump ya bisa lah untuk ambil barang guys, karena kita fokus untuk jangka panjang. Buat teman-teman yang fokus jangka panjang bisa untuk ambil kesempatan kalau ada koreksi buat beli, karena kita nggak pernah tahu level bottom ada di mana. So far kemarin di 15.500 aja Bitcoin bisa naik ya, apalagi kedepannya kalau ternyata bottom itu belum belum tercipta ya, siapa tahu teman-teman. Tapi ya, kita membuka peluang aja lah buat buat hal tersebut bisa terjadi, meskipun dalam jangka pendek memang trennya cenderung positif buat bullish. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya pergerakan dari Bitcoin masih cenderung aman. Dan coba kita cek Bitcoin di time frame satu jam. Kalau di time frame 1 jam sebenarnya posisi saat ini Bitcoin ini cenderung korektif. Kalau dari MACD sendiri juga menunjukkan hal yang serupa. Memang pergerakannya korektif tapi sideways ya. Dan soal beberapa hari lalu kita bilang Bitcoin ada potensi divergence. So far memang masih dalam proses divergence ya. Di sini Bitcoin masih belum keluar dari divergence. Kita masih tetap harus berhati-hati adanya tren penurunan lebih lanjut, karena efek divergence ini juga cukup cukup men-trigger market lah. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 1 hari, posisinya Bitcoin ini udah jenuh beli teman-teman. Takutnya nanti terjadi dead cross. Dead cross terjadi, market sedikit ditendang ke bawah ya. Kemudian ya koreksi lanjutan mungkin saja bisa terjadi, atau market setelah terjadi dead cross kemudian market kembali rally, barulah terbentuk divergence. Itu juga sangat berpotensi di time frame daily-nya. Jadi so far karena market masih sideways, aku sendiri masih melihat ini bakalan positif ke depannya. Cuman beberapa news seperti FTX ini dan juga si Genesis itu juga bisa men-trigger market buat mengalami crash ke depannya. Jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin hari ini. Nggak terlalu gimana-gimana karena memang market masih cenderung boring, sideways. Kita menunggu beberapa data penting lah seperti FOMC, fixnya kenaikan suku bunga seperti apa. Tapi kalau dari segi pergerakan belum ada tanda-tanda Bitcoin bakalan bearish ya. Paling dari divergence ini aja baru menunjukkan posisi koreksi akan terjadi pada Bitcoin. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian punya koin lain buat dibahas boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.